Next, tantangan hukum keluarga Islam. Next, di era modern ini apa tantangannya? Ini tantangannya. Terjadi pergeseran nilai, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai tradisional akibat pengaruh globalisasi. Terjadi sekarang ini. Kemudian konteks kekinian, perlunya penyesuaian hukum keluarga Islam dengan situasi dan kebutuhan kontemporer. Kemudian isu hak asasi manusia, adanya tuntutan kesetaraan gender. Kemudian isu feminisme, suatu ideologi yang memberdayakan perempuan menuntut kesetaraan. Kalau kita akan bilang ar-rijalu itu kan sebenarnya dalam konteks kekeluargaan. Tapi kalau itu secara letterlek kita terapkan dalam kehidupan keluarga, sekarang ini repot. Tapi apakah itu kita menyampaikan? Bukan. Karena kondisi yang terjadi perbedaan, perempuan juga menuntut kesetaraan, tapi saya katakan kesetaraan dalam batas-batas tertentu. Kesetaraan dalam batas-batas tertentu. Makanya ada lagu saya ciptakan itu ketika saya di Australia, Langit-Langit Kaca. Perempuan itu seperti kita melihat langit-langit kaca, tapi tidak tertembus, nampak tapi tidak tertembus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang ini yang harus kita pikirkan dalam masa. Nah, ini menjadi bahan kajian S3 bagi kita. Kenapa? Karena S3 itu menciptakan ilmu, ada novelty, ada ilmu yang kita sumbangkan. Beda dengan S2, beda dengan S1. Makanya saya mengatakan, dekat badan orang tuh saya sudah tahu nih orang ini S1, S2 atau S3. Kalau masih bau keringat, S1 deh. Mas bro. Tapi kalau ada minyak wangi, ini S2 nih. Karena S2 itu eksekutif kan? Tapi kalau udah bau remason, itu S3. Pening tuh malah. Hah? Saya kawan saya selecting S3 itu 2 meninggal dunia. Bukan menakut-nakuti, bukan. Ada yang satu tuh bolak-balik ganti judul. Bolak-balik ganti judul. Kau kapan judul yang tetap balik judul? Mungkin saking peningnya dia bolak-balik ganti judul. Ganti judul-judul ini jadi. Saya bilang ini, fokus sajalah dengan judul tertentu. Asal Kaprodi sudah setuju, sudahlah itu. Buat aja judul yang kira-kira bisa kita tulis dan mampu kita tulis. Soal bagus, soal belakangan lah itu. Yang penting lulus jadi dokter. Kan gitu. Ya, direktur ya. Yang penting lulus jadi direktur. Soal bagus nantilah itu. Nah, saya ada dosen saya dulu, promotor saya, Prof. D. Ravna. Apa kata dia? Amran, tahu saya lihat bagus tidaknya. Aku pun dulu 20 tahun yang silam kuliah terus sekarang disertasiku. Kok bisa jadi dokter? Jadi artinya ini, buat saja dulu. Asal sudah sesuai dengan petunjuk dari fakultas, sesuai dengan promotor, sudah. Saya ada baru ini, Bapak dan Ibu, baru ini di UI. Saya kan jadi penguji juga di UI. Ada seorang mahasiswa untuk doktor. Waktu ujian tertutup kan itulah ujian sebenarnya kan. Kalau ujian terbuka itu kan wali matul. Oh, sekolah dalam pengantin itu. Ijab kabulnya kan pagi hari. Itu walimahnya itu. Nah, supaya jangan malu kali, kadang-kadang disetting pertanyaan sama yang dijawab. Makanya dosen nanti kalau mahasiswa S3 kalau mau ujian terbuka datang dosen masing-masing. Pak, kira-kira apa yang Bapak tanya supaya jangan malu kali aku. Gitu. Bapak buka rahasia. Jadi, tapi kalau tertutup itulah ujian sebenarnya. Saya waktu tertutup saya katakan saya tidak setuju dengan pendapat ini. Saya tidak setuju, harus dibuang ini.
Karena tidak cocok dengan jadwal dan ini menimbulkan perdebatan. Jadi sudah, kesimpulan begitu. Ketika akan ujian terbuka, nelponlah mahasiswa tadi, Pak, apa yang harus dibuang tak disetujui oleh promotor saya, Pak. Bagaimana ini? Kenapa? 2 promotor itu tak setuju itu dibuang. Padahal saya sudah bilang ini dibuang. Apa yang terpikir saya? Mau ngikut pendapat saya atau mau lulus dia? Kan bagus lulus dia. Saya bilang udahlah, setuju saja. Ikut aja lah dosen, promotor. Jangan melawan sama promotor, tak lulus nanti. Ikut apa kata promotor dan promotor. Sudah ikut saja. Jadi bapak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa. Yang penting kau lulus. Nah gitu. Karena memang motto saya, mudahkanlah urusan orang. Kelak urusanmu pun pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang udahlah. Jadi bapak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma nanti kalau kamu terbitkan jadi buku, tolong masukkan. Kalau dari dokter kita masukkan, kenapa? Nah, ada salahnya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini di era globalisasi ini banyak sekali tantangan ini, konteks kekinian. Sehingga jangan kita dianggap terlalu picik. Sama dengan next kita masuk pergeseran nilai tradisional sebagai pengaruh budaya. Ada pengaruh individualisme, ada kesetaraan gender dan feminisme, ada konsumerisme, ya kan? Tuntutan kebebasan individu yang menyampingkan nilai-nilai keluarga tradisional. Adanya tuntutan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri, gaya hidup materialistis yang mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga. Seperti yang kemarin itu ya kita lihat di NTT, seorang istri membakar suami karena suaminya suka judi online. Diminta uang tidak ada. Lihat di transaksi buku rekeningnya ada 40 juta. Apa tidak ngamuk si istri? Dibakarnya suami. Dibakar rumah, semua mobil habis. Apalah artinya itu? Jadi ini terjadi pergeseran nilai Bapak dan Ibu sekalian. Kesetaraan gender dan feminisme itu juga sudah tidak bisa lagi kita perintah-perintah itu tidak bisa. Makanya sering saya bilang udahlah, kalau kolonel suami biasanya istri jadi brigjen. Nah, karena udah pengaruh sekarang ya, tidak bisa lah. Nah ini menjadi pemikiran kita bagaimana terjadi kesetaraan, pergeseran nilai dari budaya lokal. Itu semua orang lihat Pak. Lihat dia Pak di TV, lihat segala macam. Tadi pagi seorang profesor IAIN nelpon saya. Prof, apa gimana adik saya begini? Suaminya itu pacaran, bolak-balik pacaran. Bukan satu orang yang dia pacar. Banyak, ada yang sudah dikasih sampai tebus supaya nggak melapor. Dia pegawai juga, sampai bukan puluhan juta, ratusan juta, 200 juta. Masya Allah. Dan hobinya istri orang. Jumlah 6 orang itu ada 6 katanya. Ke-6 itu istri orang. Saya bilang begini, itu penyakit Bu. Sebab ada orang penyakit suka sama istri orang, ada penyakit suka sama yang tua-tua. Saya yakin dia berarti adik ibu itu kan, adik ipar suaminya. Saya yakin bapak itu hobi nonton film porno itu. Saya bilang iya. Di laptopnya itu sudah pernah ketahuan. Saya bilang itu penyakit seperti narkoba itu. Sekali kita kena dengan video porno akan berulang. Itu ada ketagihan itu, udah ada syarat ketagihan namanya. Gak tahu saya. Saya baca di jurnal, bukan saya yang ngalami. Saya baca di jurnal. Jadi ada pengaruh psikologi sehingga itu seperti
narkoba. Nah saya bilang, tolonglah, itu gimana? Saya tanya, ibu itu mau cerai atau mau gimana? Nggak mau cerai, coba bagaimana supaya berhenti? Nah, saya bilang bawa ke psikolog. Kalau tidak berhenti. Gitu. Jadi pergeseran nilai Bapak dan Ibu. Nah karena adanya pergeseran nilai, next perlu ada pembaruan hukum keluar. Jadi kita boleh buat kitab fikih keluarga sendiri. Dari YIN Suskain muncul. Nah, reinterpretasi, menafsirkan kembali sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan konteks kekinian. Ini legislasi membentuk undang-undang dan pertarungan yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam. Salah satunya melalui undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, peraturan Mahkamah Agung dan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung. Sekarang ini Bapak dan Ibu susah. Kalau menurut undang-undang kita ajukanlah tentang hukum keluarga. Hukum waris Islam aja undang-undangnya sampai sekarang belum keluar. Jangankan keluar, masuk balik aja enggak. Masuk badan legislasi enggak. Kenapa? Enggak seksi Pak. Nah ada sumber uangnya di situ. Nah lalu bagaimana kita? Saya bilang jangan sampai kita menutup diri. Lewat inilah kita beri masukan-masukan lewat buku-buku, lewat apa ini, lewat hasil disertasi kita masukkan. Kemudian ijtihad upaya para ulama dan hakim untuk merumuskan solusi hukum baru yang sesuai dengan zaman, baik melalui fatwa maupun putusan-putusan dan pengadilan tingkat pertama yang sampai kasasi itu ya. Kadang-kadang sekarang ini umat Islam malah fatwa majelis ulama pun ingin dikesampingkan, ya kan? Saya bilang fatwa itu memang bukan hukum positif. Untuk negara kita bukan hukum positif. Tapi bagi saya itu hukum positif. Sebab kalau tidak itu bagaimana kita ini? Jadi memang bagi negara fatwa ulama, majelis ulama Indonesia itu bukan hukum positif. Tetapi bagi kita individu sebagai seorang muslim itu hukum positif. Kalau kita mengikuti fatwa ulama siapa lagi? Mau fatwa siapa mau kita ikut? Cobalah. Majelis ulama itu kan dah berpikir dia, berbagai macam dalil dia kemukakan. Saya contoh Bapak dan Ibu, bukan saya lalu ini enggak. Dan sekarang kan Islam sinkretisme banyak kali kan. Salam sinkretisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Macam-macam. Saya bilang ini apa? Makanya saya sampai selesai, sampai saya berhenti pensiun, tidak pernah saya campur-campur itu. Tidak mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kan selesai itu. Kenapa ya pakai Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam segala macam ala ilahi. Kalau begitu sudah dari Aceh itu kita boleh salam sampai Papua. Akhirnya pidato setengah jam itu aja semua. Ya kan? Ya kadang-kadang entahlah Bapak dan Ibu. Jadi reinterpretasi legislatif lompat saja pembaruan hukum Islam. Next. Nah, garis besar isi dan muatan kompilasi hukum Islam itu kita sudah lihat ya. Bapak dan Ibu, saya tidak usah uraikan lagi. Next. Pembaruan bab tentang perkawinan ada beberapa. Next, bab 2 tentang kewarisan. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekarang ini kan Bapak dan Ibu tentang kewarisan. Ini timbul bermacam-macam. Dalam Islam, saya katakan kita tidak boleh merubah hukum waris yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sudah tidak boleh. 2:1 itu sudah wajib diikuti. Tapi boleh tidak kita dalam ketika mengadili kasus ternyata kita bagi sama? Untuk kasus boleh. Kenapa begitu?
Karena kita bukan merubah hukum Islam, tapi kita melihat kepada situasi. Dan makanya saya kan mengeluarkan teori metabolisme biological justice. Sudah saya rilis ke jurnal internasional dan diakui. Kenapa? Saya katakan keadilan itu tidak pernah ada yang adil, tidak ada yang objektif adil. Carilah keadilan di dunia ini, mana ada? Menurut kita adil, menurut Pak Mukhlis belum tentu adil, ya kan? Menurut Bu Asra belum tentu adil. Kenapa? Karena adil itu subjektif. Karenanya dia menurut, makanya saya katakan keadilan itu dipenuhi oleh stimulus, locus, dan tempus. Apa itu nggak pernah dilakukan? Pernah. Umar Ibn Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri. Jangankan dipotong, bahkan dikasih makan lagi pencuri itu. Apa Umar tidak adil? Adil. Kenapa terjadi? Karena lokusnya beda, tempusnya beda. Dia mencuri sekedar melepas makan perutnya. Kemudian dia ada orang kaya tidak mau tahu sama dia. Nah, gitu. Ada pernah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah sekarang ini pun juga begitu. Di Indonesia waris pengganti itu diakui, tapi di Arab tidak. Buat putusan di Indonesia waris pengganti untuk ngambil harta di Arab itu tidak laku sampai sekarang. Kenapa di Indonesia diperhatikan waris pengganti itu dengan jalan wasiat wajibah? Kenapa? Karena tatanan hukum hidup di Indonesia ini berbeda dengan di Arab. Saya bilang berbeda. Di Indonesia ini, apalagi di Indonesia ya kan, kadang kakek itu lebih sayang sama cucu daripada anaknya. Kalau anaknya nakal dicubitnya sampai biru. Tapi kalau cucunya, emaknya yang mencubit, kakeknya itu yang marah-marah, tak ditegur. Saya gitu dulu. Saya cubitlah anak saya. 3 hari saya tadi diomongin oleh mertua. Anak saya tapi mertua marah. Sekarang setelah jadi kakek baru tahu juga saya. Makanya sekarang kan saya berdekatan rumah, agak nyesal juga saya dekatan rumah. Kenapa? Si cucu tambah manja dia. Asal dimarahin lari ke saya. Akhirnya sekarang asal dimarahin mamanya saya pun lari ke atas. Itulah Pak. Nah meninggallah anak kita lebih dulu dari kita. Cucu tadi nggak dapat. Gimana perasaan? Nah itulah Bapak dan Ibu, terjadi perubahan-perubahan itu ya. Jadi ada wasiat wajibah itu dan segala itu. Ada kadang-kadang beda agama lagi sekarang ya. Nah pembaruan wakaf ini, nah sekarang kan banyak yang komersial ya, wakaf tunai dan sebagainya. Saya tidak usah jelaskan nanti hukum pembaruan hukum Islam melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Next, iya, nah ini peran Mahkamah Agung. Kita ini untunglah ada Mahkamah Agung sekarang ini, di mana peran agama masuk ke dalam menjadi satu atap. Dulu kan sebelum tahun 2004 kan banyak tantangan. Saya termasuk yang menentang pada tahun 2004. Saya katakan, saya 2002 kan dari Mahkamah Agung. Saya bilang, memang kalau kita masuk ke Mahkamah Agung, kita berada dari koridor agama, tapi kita bisa mempengaruhi. Kalau tidak, kita sektornya masih sektor agama, bukan sektor hukum. Jadi politis, Pak. Itu makanya hari itu untunglah masuk. Dan banyak pejabat-pejabat dari Kemenak yang tidak setuju. Akhirnya masuk kita ke dalam. Kita bisa membuat pembaruan di dalam. Kalau di luar kan, kalau ingin memperbaiki rumah jadi menantu lah kita. Kalau tetangga aja kita ribut, tetangga kalau mencampuri rumah. Tapi kalau menantu boleh.
Nah itulah makanya Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam. Peran penting tersebut dilakukan melalui kewenangan fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu melalui putusan-putusan tingkat kasasi, perma, dan sema. Perma itu peraturan Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung itu sumber hukum, Bapak dan Ibu. Ada itu pengacara mengatakan perma itu bukan sumber hukum, itu keliru kan. Saya bilang dia yang keliru. Kenapa? Karena perma itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8. Makanya perma itu dibuat fiksi hukumnya berita negara. Dicatat dalam berita negara. Coba lihat perma itu Pak. Dicatat dalam berita negara. Kalau undang-undang dicatat di fiksi hukumnya, dicatat di dalam lembaran negara. Yang tidak sema Pak. Sema itu surat edaran Mahkamah Agung. Nah itu petunjuk. Sama dengan Sema nomor 2 tahun 2023 tentang pelarangan hakim mengabulkan nikah beda agama kan gitu ya. Nah, supaya hakim ini satu pendapat lah. Karena ada hakim yang mengabulkan, ada yang hakim menolak. Nah, saya bilang lah, kalau sekarang di Indonesia ini mau kita bikin strike bahwa tidak boleh ada perkawinan beda agama, memang tidak bisa. Karena pergaulan macam-macam. Orang tuh kalau udah jatuh cinta jangan karena agama. Kayak giginya aja rasa coklat. Kayak giginya aja rasa coklat. Apalagi soal agama. Makanya saya mengatakan begini, kan saya termasuk yang merumuskan SEMA nomor 2 itu. Saya bilang, tidak ada perkawinan beda agama. Yang ada perkawinan orang yang berbeda agama. Jadi kalau dia kawin di gereja, walaupun tetap dia mempertahankan, itu jadi sudah sah itu. Karena di dalam undang-undang perkawinan, perkawinan sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya. Kalau sah sudah sah. Cuma di KUA kan nggak bisa gitu. Harus Islam dulu dia, kan gitu. Kalau di tempat lain kan bisa. Saya bilang sah itu, ngapain pula kita sahkan pengadilan? Tapi Dukcapil enggak mau. Yang salah Dukcapil itu sebenarnya. Itu yang harus diresponsif. Tinggal catat aja. Ngapain mesti harus disah-sahkan oleh pengadilan? Nah itu banyak orang ribut Pak. Ini kan melanggar HAM katanya. Sekarang kan orang sedikit-sedikit langgar HAM kan gitu ya. Perkawinan sejenis langgar HAM. Sekarang Indonesia ini nggak bisa di luar negeri. Indonesia ini Pancasila dasarnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi luar negeri ada Pancasila enggak? Nggak ada. Saya pernah ke Brussel, lihat di altar gereja itu orang nikah, diberkati, dari belakang bagus. Sampai ke depan saya tengok, kakinya berbulu. Yang perempuan berkumis. Rupanya laki-laki kawin sama laki-laki. Diberkati. Beneran juga dia bercium kumis lah. Itu saya lihat sendiri pakai mata kepala. Bangga kali dia. Maka orang itu yang melihat saya keheran-heranan. Bagi mereka enggak. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Nah di Indonesia mana bisa begitu? Kita kan ada landasan falsafah Pancasila. Nah itulah Bapak dan peran MA dalam pembaruan hukum Islam ini ya. Jadi dengan SEMA, nanti dibaca SEMA itu dari perkembangan macam-macam Bapak dan Mas. Ini melalui rapat pleno gitu ya, macam-macam ini. Saya nggak usah sebutkan lah Bapak dan Ibu. Nah ini hasil pembaruan next, hasil A nih. Ya ini kan hasil pembaruan dalam rapat pleno kamar nih. Hukum fikih, hak talak merupakan milik suami. Jika suami berkehendak maka bisa langsung dapat dijatuhkan. Sedangkan jika istri menginginkan cerai maka harus bermohon kepada qadhi melalui fasakh atau khulu tanpa ada batasan yang jelas selama terbukti dapat diceraikan. Kemudian perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti adanya presiden dan ikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan
ditemukan fakta hukum adanya tergugat penggugat melakukan KDRT, aturan ini untuk mengimplementasikan azas mempersulit cerai. Karena ada hasil rapat pleno, kalau pertengkaran terus-menerus itu tunggulah 6 bulan. Kalau sudah terbukti 6 bulan barulah bisa. Jangan cepat-cepat kali diceraikan orang. Baru bertengkar sehari, cerai. Kan gitu kan. Di mana sih rumah tangga yang nggak bertengkar? Mana rumah tangga yang nggak bertengkar? Orang bisu kok bertengkar. Saya pernah menceraikan suaminya bisu, istrinya bisu. Bingung saya. Saya dulu kan nggak ada bahasa isyarat itu kan. Tahun 80-an itu ada bahasa isyarat. Jadi saya bilang lah, saudara sudah hubungan suami istri nggak? Gitu kan? Gimana? Bilang, mohon maaf. Itu saya alami. Cuma yang terpikir saya bisu pun bertengkar rupanya. Ya. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan cepat. Kecuali, sebenarnya ada kecualinya, KDRT. Kalau KDRT pula ditunggu 6 bulan, bulan pertama lembab kepalanya, hilang kepala tuh. Nah, itu kecuali KDRT yang nggak bisa ditunggu 6 bulan, saya bilang. Nah, ya kan? Dan KDRT itu kan macam-macam itu. Tak memberi belanja itu kan KDRT itu. Kalau sempat tunggu 6 bulan, tak makan kawan. Ya kan? Nah, jadi definisi KDRT kan macam ada verbal, ya kan? Nah, asik menghina, jelek kau, dasar kau, jelek kau. Untung aku mau sama kau, kalau enggak, nah, kan penghinaan. Verbal namanya. KDRT juga ya. Nah, ini mengatur tentang akibat hukum dari perceraian atas inisiatif suami dan seterusnya. Kemudian jika perceraian terjadi atas inisiatif istri selama tidak nusus, maka pengadilan dapat menetapkan akibat perceraian, mut'ah, iddah maupun madiyah, yang macam-macam. Jadi ditentukan. Next, hasil pembaruan hukum keluarga melalui rapat pleno inilah hasil-hasilnya, Pak. Dan sekarang ini saya katakan, kalau ada suami yang menyia-nyiakan istri, menyia-nyiakan anak, tak dia beri belanja, itu bisa dituntut. Kalau dulu kan nggak boleh. Kalau saya bilang mengatakan dituntut, sudah kita buat, kenapa? Supaya bertanggung jawab lah. Di Australia sekarang negara nggak sanggup mempertanggungjawabkan itu anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Karena banyak kali. Jadi bapak dan ibu perceraian itu rupanya bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun banyaknya. Ya kan? Sehingga ada deal begini, Pak. Islam itu kan gak bagus. Yang di penjara banyak orang Islam, yang korupsi banyak orang Islam, yang beli pelacur banyak orang Islam, kan gitu ya. Yang narkoba banyak Islam. Iyalah pula di negara yang mayoritas Islam. Coba pergi ke Meksiko, yang masuk penjara banyak orang Katolik, yang narkoba orang Katolik, jadi pelacur orang Katolik, ya kan? Nah itu nggak bisa kita persepsikan begitu. Itu salah kita berlogika. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu. Logika itu pun kadang-kadang bisa salah itu. Bentuknya mirip tapi hasilnya keliru. Makanya di situ perlu ada penelitian terhadap validitas logika itu. Contohnya begini, kuda larinya kencang. Itu kan primis mayor ya, betul kan? Mana ada kuda larinya pelan? Kecuali pincang kakinya. Kuda larinya kencang. Mardi Lestari larinya kencang. Dulu ada pelari cepat dulu ya di Binjai, namanya Mardi Lestari. Lalu kesimpulannya apa? Mardi Lestari kuda. Secara logika benar. Tapi apa benar itu? Lihat dulu. Kebetulan diteliti, si kuda itu namanya Mardi Lestari. Itu. Jadi tidak begitu aja kita terima kebenaran itu. Cari validitasnya. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, memang kadang-kadang karena situasi dan kondisi kita. Makanya saya
cenderung Islam di Indonesia ini memang harus punya pemikiran-pemikiran yang baik, dan itu munculnya dari kita dari S3 ini, hasil pembangunan keluarga Islam. Next. Nah, ini ada tentang eksekusi anak, perlindungan, ya. Nah gini Bapak dan Ibu, kalau dalam hukum fikih kan anak mumayyiz artinya itu berada di bawah asuhan ibu. Tapi di dalam kondisi sekarang tak bisa. Kita lihat dulu situasi. Kalau ibunya dugem aja kerjanya, anak dikasihkan sama ibu, nanti besar pun jadi dugem juga dia. Makanya ada satu sekarang kaidah kepentingan terbaik buat si the best interest of child, kepentingan terbaik buat si anak. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal dalam pelaksanaan eksekusi anak dan sebagainya ini saya tidak bisa. Kemudian perkawinan campuran beda agama. Next. Ini kita singkat aja ya Bapak dan Ibu, saya ingin nanti dialog lah kita. Undang-undang perkawinan kan tidak mengenal perkawinan campuran karena perbedaan agama. Karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran sesuai dengan SEMA nomor 2 dan 23, petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaannya. Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama dan kepercayaan. Itu petunjuk Mahkamah Agung. Ini diprotes, Pak. Kenapa? Karena akan timbul kerancuan. Saya bilang kalau orang Islam lalu kawin di gereja, dia tetap Islam, itu kan hak dia. Hak pribadi kan? Hak pribadi, Pak. Tidak bisa dipaksakan. Tapi sah. Kalau menurut agamanya sah, lah. Kalau menurut Islam kan nggak sah. Jadi jangan alat senter itu dipakai alat senter lain. Menurut Islam itu tidak sah. Jadi karena tidak sah tidak bisa dicatat. Tapi kalau menurut agama lain itu sah, sudahlah tinggal catat saja. Soal dia tetap mempertahankan Islam itu kan keyakinannya. Silakanlah. Ya kan gitu ya. Soal nanti di akhirat kan urusan dia. Sebab dalam keyakinan kita tetap aja zina itu kan. Tapi kan nggak bisa kita paksakan. Karena pergaulan sekarang ini. Nah ini tetap melanggar hak asasi segala macam. Jangan kesana lari. Hak asasi tetap asasi, tapi hak din kan tetap harus dipertahankan kan. Kan ada kamsul asasiyah itu kan. Hifzuddin itu tetap harus dipasang, pertahankan. Jangan hifzuddin itu dirubah gara-gara hak asasi manusia. Hak apa? Hifzun nafs. Keliru. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ada beberapa dokter-dokter datang kepada saya mempersiapkannya, ingin merubah. Saya bilang enggak, kalau saya tidak. Silahkan sajalah. Berarti itu penundukan hukum. Walaupun dia tetap bertahan Islam, tapi sebenarnya dia sudah tidak Islam. Sudah penundukan hukum. Dan itu terjadi nggak terjadi pada saat sekarang. Nggak bisa kita. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini ada perkara dispensasi kawin ini juga sekarang banyak terjadi, Pak. Tapi ini jangan disangka di Indonesia saja, Pak. Di Australia pun banyak ini. Cuma di Australia dan di Eropa tidak terjadi ini, Pak. Kenapa tidak terjadi? Karena di Australia dan di Eropa, anak kalau sudah umur 17 sudah boleh pisah tinggal sendirian. Mau kumpul kebo dia, mau segala macam, asal nggak hamil nggak ada masalah. Kita apa bisa begitu? Kan nggak bisa. Makanya ada dispensasi karena umur 19. Dulu dipertahankan umur 16, saya bilang pertahankan, tapi karena teori feminisme tadi itu
kesetaraan gender naik jadi 19. Tapi saya katakan 19 itu bukan mengurangi angka pernikahan dini, akan semakin naik. Kenapa? Karena orang mau menikah itu kan nggak bisa ditahan-tahan. Pengaruhnya banyak. Yang bisa mempertahankan itu apa? Cuma 3 saja saya kata. Pertama pendidikannya, kemudian ekonomi dan kultur budaya. Itu. Ada kultur budaya di daerah tertentu, kalau anak gadisnya 17 tahun nggak ada yang minang, kan dia bilang nggak laku. Kan gitu. Ya, tapi kalau udah dididik dia, diberi pendidikan, diberikan ekonominya, kan dia lambat-lambat dia mau nikah. Kenapa? Jadi tukang masaknya lama-lama. Baguslah kan. Biar bagaimanapun namanya istri kan ke dapur. Nah itulah Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan berarti di luar negeri tidak ada, banyak. Cuma di sana orang tua tidak mau tahu. Kalau 17 tinggalnya di apartemen-apartemen kan. Nah, ngapain dia begitu? Asal nggak hamil aja lah yang penting. Ya, yang penting nggak hamil. Bagi kita kan bukan soal hamil nggak hamil, soalnya zina atau tidak kan gitu. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Next, pemeriksaan dispensasi kawin. Ini tidak saya uraikan panjang lebar ya. Kemudian proses pemeriksaannya. Nah, pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam. Nah ini. Dari putusan-putusan pengadilan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tolong dibaca putusan-putusan pengadilan ini, ada jurisprudensi ya. Ada jurisprudensi, saya jelaskan hak adhanah bagi anak yang belum membayis tidak semata-mata diberikan kepada ibunya, ini dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita. Kemudian putusan pengadilan, jurisprudensi juga. Untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep joint physical study, yaitu asuh bersama-sama. Ini putusan saya ini. Putusan ini dari tidur di Jepang. Dianggap putusan terbaik, artinya bersama-sama lah ngasuhnya, walaupun bercerai. Cuma ada satu kesalahan, karena dia asuh bersama ini, si suaminya pindah warga negara. Dibawanya lari anak ke warga negara lain. Makanya saya mau mengatakan begini, seharusnya orang bercerai itu harusnya dilaporkan ke imigrasi. Sehingga kalau anak tadi keluar harus ada penahanan dari imigrasi kan. Karena waktu sama-sama kan imigrasi kita buat kartu paspor kan boleh. Tapi kalau bercerai kan harus ada izin. Nah ini perlu Bapak dan Ibu sekalian, makanya saya membuat ini next pertimbangan hukum, kemudian pengasuhan bersama. Saya kira ini ada putusan pengadilan penundaan pembagian harta bersama. Next, penundaan pembagian harta bersama. Kadang anak masih kecil, suami istri pun tidak ada kerjaan. Suami menuntut hartanya supaya dibagi rumah itu. Bagaimana perasaan Pak? Saya bilang saya tunda itu. Tunggulah anaknya besar. Karena kadang-kadang sakitnya begini. Harta itu dibagi untuk dia nikah lagi rupanya. Anaknya sia-sia. Dia pernah di pengadilan agama Padang, tapi bukan orang Padang. Pengadilan agama Padang. Harta itu kebetulan tidak punya anak, ya istrinya tinggal sama orang tuanya. Tapi harta tadi dibagi 2, 500 suaminya, 500 istrinya. Sudah deal ini. Pada saat dealnya itu si istri mulak, nggak mau bayar 500. Kalau mau 350 aku bayar, kalau enggak sudahlah katanya gitu. Gimana rumah mau dibagi 2? Kan nggak bisa kan rumah dibagi 2. Cuma pandai ketua pengadilan agamanya, Pak, dibisikkannya si suaminya,
terima aja 350. Kan 350 bisa jadi modal bapak kawin lagi. Oh iya pula, katanya gitu. Diterimanya lah 350. Tulis tangan ya 350, selesai. Dibayar oleh mantan istrinya 350 juta. Nah yang cerita bukan ketua pengadilan agama, dia yang cerita sama saya. Kok tahu Bapak Maria? Kebetulan dia tukang pijat. Dipijat di kaki saya. Tukang pijat ini kan ada satu penyakitnya, suka bercerita dia. Supaya lama capeknya. Bercerita lah dia begitu. Oh tahu saya. Waktu saya tempat anak saya di Padang ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak jelaskan secara lengkap ya. Tapi inilah antara lain pemantiknya. Tentu saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ini sudah 10:30 ya kan? Nah, saya kembalikan kepada kepada moderator. Nanti ini dibaca karena ini terlalu banyak ini.